Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Inspirasi Oktara. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga Anda semua selalu sehat walafiat dan rezeki Anda dilancarkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan kira-kira berapa jumlah bantuan untuk program Keluarga Harapan yang akan Anda terima di awal tahun 2021. Karena kita tahu ada yang mengatakan Anda yang berkategori berikut ini bisa memperoleh 1 juta, ada yang bahkan sampai 2 juta, atau bahkan bisa lebih ya. Nah, untuk itu, bagi Anda yang ingin mencari tahu atau menambah pengetahuan Anda terkait dengan kejelasan tentang bantuan itu, Anda harus menonton video ini hingga habis. Tonton videonya hingga habis, jangan sampai di-skip. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah setia untuk mendukung perkembangan channel Inspirasi Oktara. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, lalu selalu like video-videonya, dan juga bagi Anda yang selalu menyebarkan atau share video-video dari Inspirasi Oktara, saya ucapkan terima kasih. Nah, bagi Anda yang kebetulan baru bergabung dengan channel ini, Anda baru menemukan channel Inspirasi Oktara, jika Anda suka dengan channel ini, saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, like videonya, dan sebarkan video dari Inspirasi Oktara sebanyak mungkin kepada teman-teman atau orang-orang yang membutuhkan informasi terkait bantuan sosial, khususnya bantuan sosial program Keluarga Harapan. Sahabat Inspirasi Oktara, kita tahu bahwa sejak adanya pandemi COVID-19, Indonesia mengalami tantangan yang sangat berat, terutama di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan yang lain sebagainya. Nah, di program Keluarga Harapan, kita mengetahui bahwa sejak adanya era pandemi COVID, bantuan program Keluarga Harapan dicairkan setiap bulan. Dan di akhir tahun 2020 ini, tepatnya di bulan Oktober, nah, bantuan program Keluarga Harapan ini dikembalikan ke dalam skema bentuk triwulan yang dihitung di tahap keempat, yaitu Oktober, November, hingga Desember. Bagi Anda yang biasanya memperoleh bantuan setiap bulan, maka di bulan Oktober kemarin Anda langsung menerima bantuan sekaligus 3 bulan. Kita juga perlu menginformasikan kepada para keluarga penerima manfaat bahwa di tahun 2021 bantuan PKH ini akan dicairkan lagi dalam bentuk per bulan. Acuan yang saya gunakan dalam video ini adalah Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga yang disahkan per tanggal 19 Oktober tahun 2020. Ada beberapa perubahan penting yang tentunya ini bisa menjadi acuan kita untuk penyaluran bantuan sosial program Keluarga Harapan di tahun 2021. Telah ditegaskan oleh Kementerian Sosial bahwa untuk bantuan tahun 2021 ini jumlah bantuannya tetap dan sasarannya masih tetap, yaitu 10 juta keluarga penerima manfaat. Jadi jika ada kabar bahwa bantuan program Keluarga Harapan di tahun depan apakah bertambah, itu sudah bisa dikatakan bahwa itu adalah informasi yang tidak benar. Baik sahabat Inspirasi Oktara, saya akan mengungkapkan beberapa hal penting terkait dengan komponen yang ada di dalam program Keluarga Harapan dan jumlah besaran bantuannya berdasarkan dari Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga per tanggal 19 Oktober tahun 2020. Nah, di dalam program Keluarga Harapan ada 3 komponen utama yang menjadi sasaran penerima bantuannya. Saya akan mengungkapkan besaran bantuan per bulan, jadi tidak 3 bulan ya, langsung saya ungkapkan per bulan. Baik, kita mulai. Untuk komponen yang pertama adalah komponen kesehatan. Ini terdiri dari yang pertama adalah ibu hamil. Ibu hamil usia 0 sampai 9 bulan 10 hari, ini besar bantuannya per bulan adalah Rp250.000 per bulan. Lalu yang kedua adalah anak usia 0 sampai 6 tahun. Anak usia 0 sampai 6 tahun ini juga besar bantuannya per bulan adalah Rp250.000. Di surat keputusan terbaru ada tambahan kategori untuk komponen kesehatan, yaitu bagi keluarga penerima manfaat PKH yang menderita tuberkulosis atau TBC. Karena di Indonesia sendiri kita menjadi peringkat kedua di dunia setelah India dengan penderita tuberkulosis terbanyak
atau tertinggi. Untuk keluarga penderita tuberkulosis ini akan memperoleh bantuan sebesar Rp250.000 per bulannya. Di aturan terbaru, untuk ibu hamil ini hanya dibatasi sampai kehamilan kedua. Jadi jika misalnya sekarang Anda sedang hamil anak ketiga dan keempat atau kelima, maka kehamilan Anda tidak akan dihitung bantuannya. Untuk kategori anak usia dini, anak usia 0-6 tahun, di surat terbaru sebanyak-banyaknya adalah 4 anak usia dini di dalam satu keluarga. Jadi jika misalnya setelah surat itu keluar, Anda sekarang di keluarga Anda memiliki anak usia dini 4 orang, maka ini bisa dihitung semuanya. Untuk penderita TBC, ini sebanyak-banyaknya hanya 1 orang. Jelas ya untuk komponen kesehatan. Kita lanjut untuk komponen pendidikan. Ini terdiri dari anak SD. Anak SD ini jumlah bantuan per bulannya adalah Rp75.000. Lalu ada anak SMP. Anak SMP ini jumlah bantuannya adalah Rp125.000 per bulan. Dan juga ada anak SMA, ini jumlah bantuannya adalah Rp166.000 per bulan. Untuk komponen pendidikan ini, di dalam aturan terbaru, ini yang menjadi sasaran dari PKH yang ditanggung adalah sebanyak-banyaknya hanya 2 orang anak usia sekolah. Kita beralih di komponen kesejahteraan sosial. Untuk komponen kesejahteraan sosial ini terdiri dari kategori lanjut usia dengan usia minimal 70 tahun. Lalu kategori yang kedua adalah penyandang disabilitas berat. Nah, di aturan terbaru, baik lansia usia 70 tahun ke atas ataupun disabilitas berat, ini sebanyak-banyaknya di dalam keluarga yang dihitung untuk PKH adalah maksimal 2 orang dalam satu keluarga. Nah, untuk lansia dan disabilitas berat tadi, ini jumlah bantuannya per bulan masing-masing adalah Rp200.000. Setelah Anda mengetahui jumlah bantuan per bulan untuk masing-masing kategori di tiap komponen, sekarang saya ingin mengajak Anda untuk menghitung bersama. Silakan cocokkan kategori yang Anda miliki di dalam keluarga Anda. Ingat, jadi untuk kesesuaian jumlah bantuan ini berdasarkan laporan terakhir dari pendamping hasil pemutakhiran setelah penyaluran tahap keempat kemarin, tahun 2020. Oke, saya ingin mengilustrasikan jumlah bantuan terbanyak yang bisa diperoleh oleh setiap KPM per bulannya. Saya memiliki skenario pertama. Oke, skenario pertama ini, keluarga tersebut terdiri dari ibu hamil, anak kedua. Dihitung ya. Lalu ada anak usia 0-6 tahun. Ini anak yang pertama. Lalu juga di dalam keluarga tersebut tinggal bersama dengan orang tua atau mertua yang lanjut usia, dua-duanya masih hidup. Lalu, suami dari keluarga tersebut ini menderita tuberkulosis. Nah, ini skenario pertama. Jadi, di dalam hitungan tersebut, ibu hamil ini akan memperoleh Rp250.000. Lalu juga anak usia 0-6 tahun ini Rp250.000. Lalu juga untuk lansia yang dua-duanya masih ada, ini dihitung semua berdasarkan peraturan terbaru, maka masing-masing memperoleh Rp200.000 sehingga totalnya Rp400.000. Lalu juga untuk suaminya yang menderita tuberkulosis tadi, ini akan memperoleh bantuan Rp250.000. Sehingga untuk keluarga dengan kategori tersebut, ini akan memperoleh bantuan sejumlah Rp1.150.000. Dan juga apa yang saya katakan tadi, jika misalnya di dalam keluarga Anda, setelah surat keputusan dari Direktur Jaminan Sosial Keluarga tadi keluar, misalnya Anda sekarang memiliki anak usia dini sejumlah 4 orang setelah surat tersebut keluar. Misalnya anak pertama usia 5 tahun, anak kedua usia 4 tahun, ketiga misalnya 3 tahun, dan yang keempat misalnya masih usia 6 bulan. Maka di sini sesuai peraturan terbaru ini tercover semua. Jika misalnya itu ada yang sampai terjadi, maka masing-masing untuk anak usia dini tersebut mendapat bantuan Rp250.000 sehingga totalnya adalah 1 juta untuk bantuan yang diterima per bulannya. Jika misalnya skenario terbesar tadi yang saya berikan adalah Rp1.150.000, maka jika misalnya dalam kondisi tertentu, jika misalnya Anda memiliki kategori yang banyak dan sesuai dengan peraturan dan juga masih masuk ke dalam 1 KK, maka bantuan tersebut bisa lebih besar Anda terima di setiap bulannya.
Jika misalnya Anda masih bingung, silakan Anda berkomentar. Silakan catat kira-kira kategori apa saja yang Anda miliki. Nanti insya Allah saya akan membantu untuk kita berhitung bersama. Dengan catatan, kategori yang Anda miliki ini sudah tercatat dan sudah dilaporkan oleh pendamping di pusat. Baik, bagaimana sahabat Inspirasi Oktara? Apakah Anda sudah jelas dengan jumlah bantuan per kategori yang saya sampaikan? Sekali lagi, jika Anda memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Mari kita berhitung bersama. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semua. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.